Dewa kuno 9 kolam, meskipun telah hidup bertahun-tahun, tampak seperti pria paruh baya. Sekitar 10 mil dari gerbang kota Wuwang, di jalan utama, dia memimpin orang-orang dari istana Dong Xuanming yang sedang mengawal perbekalan, perlahan berjalan menuju Menara Sik. Ia tersenyum dan tampak sangat lembut. Ketika para kultivator di sekitarnya membungkuk kepadanya, ia sesekali mengangguk sebagai tanda terima kasih. Namun, kesombongan yang terpancar dari hatinya tidak dapat disembunyikan. Lapor ketua. Sesosok berjalan dari samping, selangkah di belakang Dewa Kuno 9 kolam, dan menyampaikan pesan, tidak ada tanda-tanda mencurigakan di sekitar sini. Menurut Pei Meng, orang-orang Sekte Phoenix masih berada di Menara Magpie. Aku ragu mereka berani bergerak di kota ini. Dewa Kuno 9 kolam mendengus dingin dan berkata, lagi pula, orang yang memimpin Sekte Phoenix kali ini hanyalah inspektur bernama Ditian. Sepertinya tingkat kultivasinya hanya di puncak alam Dewa Surgawi. Ya, Pei Meng melihatnya dengan jelas, tidak salah lagi, kata pria itu lagi. Puncak alam Dewa Surgawi. Apa dia benar-benar berpikir bisa melawan seorang kultivator alam Dewa kuno dengan kultivasi seperti itu? Di seluruh Sekte Phoenix, mungkin hanya Su Han yang punya kemampuan itu, kan? Sayangnya, dia belum bisa melakukannya. Lagi pula, dia baru di alam Dewa Surgawi bintang 5, kata Dewa kuno tersebut. Orang di sebelahnya merenung sejenak dan berkata, aku penasaran seberapa kuat kekuatan tempur Pangu Xingzi. Apa maksudmu? Tanya Dewa kuno 9 kolam. Pria itu langsung menjawab, di tangga surgawi, Pangu Xingzi, Zonglin, dan Su Han pasti telah bertarung di saat-saat terakhir. Merekalah yang paling mengetahui kekuatan tempur Su Han yang sebenarnya. Namun sekarang, Zonglin telah kembali ke alam iblis, dan Pangu Xingzi telah mengasingkan diri setelah keluar dari tangga surgawi. Kalau tidak, kita bisa saja bertanya kepada mereka tentang kekuatan tempur Su Han. Dewa kuno 9 kolam mengerutkan kening, aku penasaran apa yang sedang direncanakan Kunlun Zai. Pangu Xingzi pasti sudah memberitahu mereka tentang Su Han, tapi mereka tidak berniat menyebarkannya. Apakah mereka sengaja menyembunyikannya dari kita? Apa tujuan mereka melakukannya? Mendengar ini, pria di belakangnya ragu sejenak dan berkata, mungkin juga. Pangu Xingzi tidak memberitahu Kunlun Zai. Dewa kuno 9 kolam tanpa sadar berkata, Kunlun Zai membesarkan Pangu Xingzi sendirian. Meskipun kekuatan lain turut berkontribusi, Kunlun Zai tak diragukan lagi adalah dermawan terbesar Pangu Xingzi. Dengan Kunlun Zai yang kini sepenuhnya menentang Sekte Phoenix, bagaimana mungkin Pangu Xingzi berani menyembunyikan apapun dari Kunlun Zai? Rasanya mustahil, kan? Penatua, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Su Han saat itu? Lelaki itu berkata dengan suara berat, dia telah mengatakan bahwa Pangu Star Child bukanlah manusia, melainkan iblis ekstrateritorial. Dewa kuno 9 kolam terkejut. Mustahil. Dia mencibir, ada begitu banyak makhluk kuat di domain bintang tingkat atas, dan Kunlun Zai memiliki banyak harta. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengetahui identitas asli Pangu Xingzi? Ketika mereka memutuskan untuk membudidayakan Pangu Xingzi, Kunlun Zai sudah menyelidiki segalanya tentangnya. Mereka bahkan mencatat berapa kali ia makan sejak lahir hingga dewasa. Bagaimana mungkin ia seorang iblis luar angkasa? Jika kita berbicara tentang siapa orang yang paling kecil kemungkinannya mempercayai kata-kata Su Han, maka Dewa kuno 9 kolam pasti salah satunya. Ketika Su Han mengungkapkan identitas iblis luar angkasa bintang Pangu, banyak orang menganggapnya tidak dapat dipercaya. Namun mereka kemudian langsung menepis perkataan Su Han sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Tentu saja, ini juga terkait dengan ketidaksukaan mereka terhadap Su Han. Di bawah bimbingan orang-orang ini, perkataan Su Han benar-benar dianggap sebagai tipuan, dan tidak seorang pun percaya bahwa Pangu Xingzi benar-benar iblis ekstrateritorial. Bagaimanapun juga, dialah pemimpin bintang 4,
pilar super masa depan dari bidang bintang unggul dan bintang yang paling mempesona. Generasi muda pun dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan kepadanya, menganggapnya sebagai panutan. Mereka bukan hanya tidak mempercayai kata-kata Suhan, tetapi karena Suhan menjebak Pangu Xingzi, mereka pun berbalik melawannya. Kelompok yang awalnya netral mulai memiliki kesan yang lebih buruk terhadap Suhan. Kunlun Zhai bahkan menghadirkan bukti yang sangat meyakinkan untuk membuktikan bahwa Pangu Xingzi bukanlah iblis ekstrateritorial. Dan bukti ini adalah apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa Kuno 9 Kolam, segala hal tentang Pangu Xingzi dari lahir hingga saat ini. Dengan bukti ini, opini publik semakin berpihak pada Suhan, membuatnya menjadi sasaran kritik publik. Pada saat ini, saat bawahannya berbicara, hati Dewa Kuno 9 Kolam yang sangat teguh mulai sedikit goyah. Karena Kunlun Zhai memang merahasiakan kekuatan tempur Suhan dari kekuatan lain, Dewa Kuno 9 Kolam tidak dapat menemukan alasan untuk menjelaskan mengapa Kunlun Zhai melakukan ini. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Kecuali, seperti yang dikatakan bawahannya, Kunlun Zhai benar-benar tidak tahu kekuatan tempur Suhan. Kalau begitu, kenapa Pangu Xingzi merahasiakannya dari Kunlun Zhai? Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan semacam keberuntungan di tangga surgawi dan tidak sabar untuk mengasingkan diri setelah keluar, jadi dia belum sempat memberitahu Kunlun Zhai? Omong kosong. Jangankan Pangu Xingzi, bahkan Dewa Semu pun bisa menuangkan pikirannya ke dalam kristal memori dalam sekejap. Apa Pangu Xingzi bahkan tidak punya sedikit waktu? Kunlun Zhai mungkin punya alasan lain. Dewa Kuno 9 Kolam sedikit kesal, dan suaranya berubah dingin. Masalah iblis ekstrateritorial tidak boleh dibahas lagi. Istana Xuanming Timur dan Kunlun Zhai sekarang bersekutu. Setelah Pangu Xingzi keluar dari pengasingannya, kemungkinan besar dia akan mencapai alam Dewa Kuno. Jika kau berani mengatakan bahwa dia iblis ekstrateritorial, itu sama saja dengan menyebarkan rumor yang tidak menguntungkan aliansi kita, mengerti? Ya, wajah bawahannya memucat, dan ketakutan terpancar di matanya. Ia segera menundukkan kepala dan menjawab, "Ayo pergi ke Menara Magpie." Dewa Kuno 9 Kolam mendengus dingin, mempercepat langkahnya sedikit, dan senyum di wajahnya menghilang. Namun sebelum mereka dapat melangkah lebih jauh, bawahan yang tadinya banyak bicara berlari kembali ke belakang Dewa Kuno 9 Kolam. "Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." Dewa Kuno 9 Kolam murka, "Katakan saja. Kau tahu ini buruk, jadi kenapa kau berlama-lama seperti ini?" "Mereka kabur. Orang-orang dari Sekte Phoenix semuanya menghilang dari Menara Magpie," kata bawahan itu. Dewa Kuno tersebut terkejut. Seketika, ia menjadi marah. "Apa katamu? Ratusan ribu orang dari Sekte Phoenix lenyap tanpa jejak. Makanan senilai ratusan miliar dolar dimakan begitu saja tanpa membayar. Apa gunanya Pei Meng?" Tangannya gemetar, dan dia tidak berani menjawab. "Tidak berguna. Sekumpulan sampah tidak berguna." Dewa Kuno 9 Kolam menambahkan, "Ada penghalang cahaya tak terlihat di sekitar Menara Magpie, yang bahkan seorang ahli alam Dewa Surgawi Puncak pun tak dapat dengan mudah menembusnya. Dengan tingkat kultivasi di Tian, sangat mustahil baginya untuk menerobos keluar." "Tidak, aku tidak tahu." Keringat dingin mengucur di dahi bawahannya. Dia mengetahui kepribadian Dewa Kuno 9 Kolam, dia sangat mudah tersinggung, dan tidak mengherankan jika dia membunuh beberapa orangnya sendiri karena marah. Ditambah lagi fakta bahwa dia telah menyinggung Dewa Kuno 9 Kolam karena masalah identitas Pangu Xingzi, dia benar-benar takut kalau Dewa Kuno 9 Kolam akan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan dalam keadaan marah. Meskipun dia adalah seorang kultivator alam Dewa Surgawi Bintang 4 dan sesepuh sekte dalam teratas Istana Xuanming Timur. Yang melegakan baginya, meskipun Dewa Kuno 9 Kolam pada dasarnya mudah tersinggung dan haus darah, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya dan tidak menyerangnya. "Di mana yang lainnya?" Dewa Kuno 9 Kolam bertanya dengan nada muram,
bukankah kau bilang Sekte Phoenix beranggotakan hampir 1 juta orang, terbagi dalam 3 kelompok, dengan 2 kelompok lainnya tinggal di toko pil ilahi dan penginapan Mungyu? Ya, mereka seharusnya. Bawahan itu hendak berkata, masih di sini, tetapi kristal komunikasi di tangannya menyala lagi. Kali ini, bukan hanya dia saja, melainkan Dewa Kuno 9 Kolam juga memiliki batu komunikasi yang menyala di cincin penyimpanan mereka. Tidak perlu menunggu bawahan memberitahunya, Dewa Kuno 9 Kolam cukup membalik tangannya dan mengeluarkan kristal transmisi suara. Totalnya ada 2, satu dari Kunlun Shai dan lainnya dari Feng Wu. Ketika Dewa Kuno 9 Kolam melihat bahwa kedua kristal transmisi suara itu bukan milik Istana Xuanming Timur, dia sudah punya firasat buruk. Sungguh, bersamaan dengan itu, suara yang membuat Dewa Kuno 9 Kolam menjadi sangat muram bergema dari kristal transmisi suara. Tuan Dewa Kuno, semua orang dari Sekte Phoenix telah lenyap. Tuan Dewa Kuno, berhati-hatilah dengan perbekalanmu. Dor. Dewa Kuno 9 Kolam mengepalkan tangannya, dan 2 kristal transmisi suara meledak. Tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Perbekalan. Dengan kekuatan Ditian yang minim, tetua ini bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Beraninya dia mengingini perlengkapan istana Dongsuan Mingku. Kalau kau benar-benar punya nyali, ayo. Begitu dia selesai berbicara, aura dahsyat tiba-tiba meledak dari Dewa Kuno 9 Kolam, menyebar ke segala arah. Bes. Di bawah aura alam Dewa Kuno ini, banyak kultivator tak berdosa batuk darah. Mereka, termasuk orang-orang dari Istana Xuanming Timur, semuanya pucat pasi dan merasakan nyeri dada yang hebat, seolah-olah mereka telah hancur. Mereka tahu bahwa Tetua Agung Istana Taya sangat marah. Cek. Tepat pada saat itu, sebuah suara penuh ejekan dan sarkasme tiba-tiba terdengar dari atas. Tetua Agung Istana Taya yang terhormat, makhluk alam Dewa Kuno Bintang 1, benar-benar melampiaskan amarahnya pada sekelompok kultivator biasa. Ini benar-benar memperluas wawasanku. Buush. Saat kata-kata itu terucap, kekosongan tiba-tiba menjadi gelap. Bila mendongak ke atas, tampaklah sosok-sosok yang tak terhitung banyaknya, berdesakan rapat, sepenuhnya menutupi langit bagai awan gelap. Wajah mereka semua tertutup topeng, dan pakaian mereka telah diganti. Burung Phoenix yang tampak hidup itu tak terlihat dimanapun. 1 juta orang. Orang yang berbicara adalah pemuda yang berdiri di tengah-tengah. Suaranya tetap tidak berubah, membuat siapapun mudah mengenalinya sebagai Ditian, Inspektur Sekte Phoenix. Menyelinap, menyembunyikan kepala dan ekornya. Dewa Kuno 9 Kolam mencibir, kau pikir topeng biasa bisa menghalangi indera keilahianku? Bahkan Dewa Semu pun bisa dengan mudah melihatmu. Baiklah, aku ingin tahu, menurut Dewa Kuno, kita ini apa? Sebelum Dewa Kuno 9 Kolam sempat berbicara, Ditian melanjutkan, kami bukan dari Sekte Phoenix. Para anggota senior Sekte Phoenix baru saja muncul dari tangga surgawi dan seharusnya mereka semua sedang mengasingkan diri. Kalian tidak boleh mencurigai mereka. Lagi pula, mereka telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi umat manusia dan sangat cinta damai. Kita tidak bisa sembarangan menuduh mereka, kan? Mendengar ini, tidak hanya orang-orang dari Istana Dongsuan Ming, tetapi juga banyak kultivator lain di sekitar mereka tercengang. Apa yang terjadi di sini? Sekalipun dia memakai cadar, mengubah penampilan, dan mengganti pakaiannya. Tetapi siapa yang tidak tahu bahwa Anda berasal dari Sekte Phoenix? Setidaknya ubah suaranya sedikit. Sekarang, mereka tidak hanya menolak mengakui jati diri mereka, tetapi juga bersikeras menyeret Sekte Phoenix ke dalamnya. Bukankah itu kontradiksi? Apakah dia, Ditian, terlalu bodoh? Atau apakah itu sindiran terhadap Dewa Kuno 9 Kolam dan Istana Xuanming Timur? Penatua ini tidak akan membuang-buang napasnya untukmu. Dewa Kuno 9 Kolam berkata, bukankah Sekte Phoenix mencintai perdamaian? Baiklah, tetua ini tidak akan menyerangmu, tapi dengan syarat kalian, anjing-anjing, membayar makanan kalian di Menara Magpie.
Uang makanan. Ditian berpura-pura bingung dan bertanya, uang makan apa? Apa yang Dewa Kuno bicarakan? Aku tidak mengerti. Kami belum pernah makan di Menara Magpie sebelumnya, jadi untuk apa kau meminta uang makan? Mendengar ini, semua kultivator di jalan tiba-tiba mengerti. Ini termasuk Dewa Kuno 9 Kolam dan orang-orang istana Dongsuan Ming. Saat itu, banyak kekuatan, termasuk istana Dongsuan Ming dan Kunlun Zai, berjanji kepada istana penyewa bahwa mereka akan memberi hadiah kepada orang yang membunuh jenius keajaiban setan terbanyak. Hal ini tentu saja sudah menjadi rahasia umum. Namun kemudian, mereka tiba-tiba berubah pikiran, dan semua orang tahu alasannya. Perkataan Ditian barusan membuat mereka salah paham. Sekte Phoenix dan kekuatan-kekuatan lainnya salah persepsi tentang perspektif terbalik. Kami tidak pernah berjanji. Apa imbalan yang Anda minta? Kami belum pernah makan di Magpie Tower. Uang berapa yang kamu minta? Bajingan kau! Raungan marah Dewa Kuno 9 Kolam mengganggu pikiran mendalam para pembudidaya. Dia menatap Ditian dan perlahan berkata, Sekte Phoenix, seperti yang diduga, tidak ada satupun orang baik di antara mereka. Makan di depan begitu banyak orang di Menara Magpie-ku, dan kau masih ingin menyangkalnya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau mengubah penampilanmu, kau benar-benar telah mengubah identitasmu? Tuan Dewa Kuno, jangan fitnah kami. Kalau kami benar-benar makan di Menara Magpie, kami pasti akan membayar. Lagi pula, kami sangat kaya dan tidak butuh uang. Tapi kau, yang berteriak-teriak di sini, apa kau pikir kami mudah diganggu? Kau ingin uang dari kami bahkan tanpa makan. Bermimpilah. Beginikah perkembangan istana Suanming Timur? Teriak Ditian, tampak sangat dirugikan. Harus diakui bahwa, mengingat kepribadiannya, sungguh sulit baginya untuk mengatakan hal-hal ini dengan nada seperti itu. Dia dulu sangat pendiam, seperti Xin Leng dan sekarang Xiao Qinxian. Namun, dari sudut pandang Ditian sendiri, saat dia menatap mata Dewa Kuno 9 Kolam yang melotot, dia tiba-tiba merasa melakukan ini rasanya sangat menyenangkan. Tak heran banyak orang suka menjadi bajingan. Apakah seperti ini rasanya menjadi bajingan? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Dewa Kuno 9 Kolam menarik napas dalam-dalam, apakah kau akan membayar makanan ini atau tidak? Bagi Dewa Kuno 9 Kolam, dia tidak pernah peduli dengan Ditian. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar tidak menganggap serius kultivasi puncak alam Dewa Surgawi Ditian. Dalam keadaan normal, perbedaan kekuatan tempur mereka terlalu besar. Saat ini, Dewa Kuno 9 Kolam masih membawa sejumlah perbekalan yang baru saja diangkut kembali dari medan perang para dewa. Di antara perlengkapan ini ada satu barang yang sangat penting. Kota tanpa khayalan berfungsi sebagai titik transit bagi Istana Suanming Timur. Tokoh-tokoh kuat lainnya dari Istana Suanming Timur akan segera tiba untuk mengambil alih dari Dewa Kuno 9 Kolam dan mengambil persediaan ini. Saat ini, tokoh-tokoh hebat itu belum datang. Meskipun Dewa Kuno 9 Kolam mudah marah, dia bukanlah orang bodoh karena mampu berkultivasi ke alam Dewa Kuno. Meskipun Ditian tahu bahwa tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, ia tetap berani berdiri di hadapannya dengan gagah berani. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan di balik layar? Sekte Phoenix memang luar biasa kaya, mustahil mereka bahkan tidak mampu membeli makanan kecil ini. Mungkinkah mereka marah karena Istana Suanming Timur tidak memberikan hadiah, jadi mereka datang ke sini untuk makan dan bersenang-senang? Atau apakah mereka menggunakan skema makan dan lari untuk menutupi upaya mereka menjarah persediaan? Justru karena alasan inilah Dewa Kuno 9 Kolam menahan diri dan tidak bergerak melawan Ditian. Namun, ini juga batasnya. Jika Ditian adalah Dewa Kuno bintang 1 yang setara dengannya, dia mungkin tidak akan semarah itu. Tapi Ditian hanyalah Dewa Surgawi yang bisa dia hancurkan dengan satu jari. Hal ini merupakan pukulan telak bagi kesombongan Dewa Kuno 9 Kolam, penghinaan yang tak terlukiskan. Di sisi lain, jalanan yang semula padat,
kini jauh lebih luas. Para kultivator yang menyaksikan tontonan itu diam-diam mundur dan berdiri jauh, takut terkena baku tembak. Di atas kehampaan, Ditian tampak telah meninggalkan sikap santainya sebelumnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan bahas apakah aku makan di Menara Magpie atau tidak. Kalaupun aku makan di sana, apa yang bisa kau lakukan padaku jika aku tidak membayar makanannya?" Hah, Dewa Kuno 9 Kolam merasakan sesak di dadanya. Segera setelah itu, api yang berkobar itu berubah menjadi gelombang pasang, membawa serta kekuatan Dewa Kuno yang mengerikan, menyapu ke atas. Dia bisa menghibur dirinya sendiri ketika Ditian mencoba membenarkan dirinya sendiri, dengan mengatakan bahwa Ditian takut padanya, itulah sebabnya dia membuat alasan. Namun kini, provokasi terang-terangan ini telah benar-benar mematahkan batas kesabaran Dewa Kuno 9 Kolam. Terbang dilarang di kota tanpa jalan pulang. Penerbangan rombongan Anda merupakan pelanggaran berat. Makan di Magpie Tower dan tidak membayar adalah kejahatan serius. Memprovokasi dewa-dewa kuno dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka adalah kejahatan berat. Berani mengingini perlengkapan istana Dongsuan Mingku dan mencoba merampoknya adalah kejahatan yang lebih besar. Dewa Kuno 9 Kolam meraung, "Kejahatan kalian akan dihukum bersama. Aku tidak butuh persetujuan Master Sekte Su. Hari ini, aku, tetua ini, akan mengeksekusi kalian semua sebagai peringatan bagi yang lain." Bes. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya lenyap. Gelombang energi yang tak terbatas telah mencapai Ditian dan mengancam akan menelannya. Sosok Dewa Kuno 9 Kolam juga muncul di ombak, seolah berdiri di atas ombak. "Mati kau!" Wow! Sebuah tangan raksasa turun dari langit, kekuatan alam Dewa Kunonya tak tersamarkan. Dewa Kuno 9 Kolam bertekad membunuh, berniat untuk langsung memusnahkan Ditian dan memastikan semua orang di kota tanpa jalan pulang dapat menyaksikannya. Akan tetapi, orang-orang dari Sekte Phoenix tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengan telapak tangan yang menghancurkan kehampaan. Mereka menatap Dewa Kuno 9 Kolam, yang tampak percaya diri dan tenang, mata mereka dipenuhi dengan ejekan yang mendalam. Dung, bush. Saat telapak tangannya mendarat, aura Ditian melonjak drastis. Dia tiba-tiba mendongak, mengulurkan tangannya, dan menampar keras telapak tangan Dewa Kuno 9 Kolam. Beng, dua tangan raksasa, yang muncul dari kekuatan kultivasi, bertabrakan dalam kehampaan. Raungan dahsyat menggema ke segala arah, dan ombak yang dahsyat menyapu area tersebut. Tak hanya kehampaan itu sendiri lenyap, bangunan-bangunan di bawahnya pun langsung musnah. "Berani melawan Dewa Kuno, kau sedang mencari mati." Dewa Kuno tersebut tertawa. Debu dan asap dari bangunan yang runtuh mengaburkan sosok Ditian. Dewa Kuno 9 Kolam tidak menggunakan akal ilahinya untuk memeriksa, karena dia tidak percaya Ditian dapat menahan serangannya. Namun ketika asap dan debu berangsur-angsur menghilang dan sosok Ditian muncul kembali, Dewa Kuno 9 Kolam tercengang. Apa? Matanya mengecil, pikirannya kosong, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dalam pandangannya, Ditian masih berdiri di sana, tanpa melangkah mundur sedikit pun, dan tanpa cedera apapun. Dia, yang hanya seorang kultivator alam Dewa Surgawi Puncak, mampu bertahan dari seranganku. Seorang kultivator alam Dewa Kuno bintang 1, dan hanya ini saja kekuatan yang dimilikinya. Ditian mencibir, "Apa hanya itu saja? Sepertinya dunia telah melebih-lebihkan kekuatanmu sebagai Dewa Kuno 9 Kolam." Ekspresi wajah Dewa Kuno 9 Kolam tiba-tiba menjadi gelap. Di bawah, banyak kultivator dan murid independen Istana Suanming Timur yang menyaksikan adegan ini juga menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Keagungan alam Dewa Kuno tidak dapat diganggu-gugat. Kekuatan alam Dewa Kuno tidak tergoyahkan. Sejak kemunculannya pada generasi-generasi berikutnya, ini telah menjadi aturan tak tertulis yang hampir tidak ada seorang pun yang dapat melanggarnya. Bukan karena alam Dewa Kuno memiliki status yang tinggi, tetapi kekuatan tempur mereka terlalu kuat, sepenuhnya berbeda tingkatannya dari alam Dewa Surgawi.
Kekuatan tempur menentukan status. Namun saat ini, langkah Ditian telah melanggar aturan tak terucapkan ini dan hampir mustahil ini. Di mata dunia, Su Han mungkin satu-satunya di seluruh sekte Phoenix yang dapat bertarung melawan ahli alam dewa kuno. Akan tetapi, tingkat kultivasi Su Han hanya berada di alam dewa surgawi bintang 5, belum mencapai puncaknya, jadi kemungkinan besar ia tidak akan mampu melawan dewa kuno. Tidak seorang pun menyangka bahwa inspektur yang baru dipromosikan ini, yang juga merupakan satu-satunya inspektur, akan begitu berkuasa. Seperti yang diharapkan dari satu-satunya inspektur sekte Phoenix, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Dewa kuno 9 kolam sepertinya teringat sesuatu, dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, alasanmu mampu menangkis seranganku mungkin bukan karena kekuatan tempurmu sendiri, kan? Su Han punya banyak benda baik dan lebih bersedia membaginya denganmu. Aku hanya ingin tahu berapa kali kau bisa menangkis seranganku. Apakah menjadi tua berarti kamu belajar menipu diri sendiri? Ditian mengejek, keras kepala nggak akan berhasil. Kamu akan tahu caranya memohon ampun saat aku memenggal kepalamu. Dewa kuno 9 kolam mendengus dingin dan menyerang Ditian sekali lagi. Namun, kali ini bukan lagi serangan jarak jauh, melainkan langsung muncul di belakang Ditian, tangannya yang besar membentuk cakar, dan mencengkeram bagian belakang kepala Ditian. Ditian tetap diam dan berteriak, bunuh semua orang dari istana Xuan Ming Timur. Merebut persediaan mereka adalah prioritas kita. Ya, anggota sekte Phoenix menanggapi dan, dipimpin oleh Ye Long He dan Ye Long Chen, menyerbu ke bawah. Saat Ditian selesai berbicara, tangan Dewa Kuno 9 kolam telah mencengkeram bagian belakang kepalanya. Duar. Dengan kekuatan itu, Ditian meledak. Dewa Kuno 9 kolam mencabik-cabik sosok Ditian, tetapi ini tidak membuatnya senang, karena pemandangan cipratan darah yang dibayangkannya tidak muncul, dan Dewa Kuno 9 kolam tampaknya telah mengantisipasi pemandangan ini sejak awal. Ditian, yang hancur tak lebih dari sekadar bayangan. Kamu cepat sekali, keluarlah dari sini. Saat Dewa Kuno 9 kolam meraung, dia tampak merasakan sesuatu dan dengan ganas meraih titik tertentu di kekosongan yang berangsur pulih. Boomim, kehampaan itu hancur sekali lagi, dan sosok bertopeng itu terperangkap di dalamnya oleh tangan raksasa. Namun kali ini, itu masih hanya sekedar bayangan. Dewa Kuno 9 kolam benar-benar kehilangan kesabarannya, alisnya berkerut erat. Kecepatan seorang kultivator alam Dewa Kuno bintang 1 tidak secepat itu. Suara tenang terdengar dari belakang. Dewa Kuno 9 kolam tiba-tiba berbalik dan melihat Ditian berdiri di belakangnya. Kau, sekalipun dia tidak mau mengakuinya, Dewa Kuno 9 kolam masih memperlihatkan ekspresi ngeri saat ini. Sebelumnya, Ditian telah turun tangan dan menangkis serangannya. Ia menghibur diri, berpikir bahwa Ditian mampu melakukannya berkat sebuah benda pemberian Su Han. Akan tetapi, itu hanyalah idenya sendiri dan tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Pada saat ini, Ditian juga unggul dalam kecepatan. Kau masih percaya kalau kekuatan tempurku tidak sebanding denganmu? Ditian tampaknya telah melihat pikiran Dewa Kuno 9 kolam dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu sudah melihat pertahanan dan kecepatanku, jadi sekarang, mari kita lihat seranganku. Bes. Sebelum Dewa Kuno 9 kolam dapat menjawab, setangkai bunga teratai muncul di tangan Ditian. Ia tampaknya telah lama mempersiapkan diri untuk bergerak. Bunga teratai itu memancarkan beragam warna, bagaikan cahaya ilahi, dan sepenuhnya terbentuk dari kekuatan kultivasinya. Bunga itu dipenuhi aura mengerikan yang tak terlukiskan. Amarah kaisar teratai sejati. Ditian meraung, dan bunga teratai tiba-tiba terbang keluar, langsung mencapai puncak kepala Dewa Kuno 9 kolam. Dewa Kuno 9 kolam sudah merasakan aura bunga teratai tersebut, jadi ia tak berani gegabah. Ia segera memasang lapisan pertahanan dan bergegas mundur. Akan tetapi, mundurnya dia tidak secepat mekarnya bunga teratai. Beng, raungan yang memekakkan telinga meletus, memekakkan telinga semua orang yang hadir.
Bunga teratai hancur dalam kehampaan, dan riak-riak yang mengerikan membentuk tirai cahaya yang langsung menutupi seluruh ruang dalam jarak 100 mil. Baik yang di dalam kehampaan maupun yang di tanah, semuanya musnah dalam sekejap. Namun, tidak ada makhluk hidup yang mati. Meskipun riak-riak tersebut memengaruhi bangunan, riak-riak tersebut tidak memengaruhi para pembudidaya yang tidak bersalah. Bahkan penduduk istana Dongsuan Ming pun tidak terluka. Semua kekuatan diarahkan kepada Dewa Kuno 9 Kolam. Deng, deng, deng. Serangkaian suara dentuman teredam dapat terdengar dengan jelas. Pertahanan di Dewa Kuno 9 Kolam dihancurkan dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sosoknya mundur cepat, tetapi tidak dengan sendirinya, ia dipaksa mundur oleh kekuatan teratai tersebut. Gelombang kejut itu melewati pertahanan itu dan mencapai Dewa Kuno 9 Kolam. Ia merasakan nyeri tajam di dadanya, seolah-olah tulangnya patah. Darah terus naik ke tenggorokannya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga menahannya, ia akhirnya memuntahkan seteguk darah sambil berdecak, puff. Baju sirah Dewa Perang, kerahkan. Dengan perubahan ekspresi yang drastis, sebuah baju sirah muncul di permukaan tubuh Dewa Kuno 9 Kolam. Itu adalah artefak pertahanan terkuatnya. Dia tadinya tidak ingin menggunakannya, tapi aku tidak menyangka kekuatan serangan di Tian akan sekuat ini. Kalau dia tidak menggunakan armor Dewa Perang tersebut, dia mungkin akan mati karena guncangannya. Bes, kekuatan teratai itu masih ada, tetapi sebagian besar diserap oleh armor Dewa Perang. Sisanya cukup untuk menahan Dewa Kuno 9 Kolam. Meski begitu, Dewa Kuno 9 Kolam masih terengah-engah. Wajahnya pucat, sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri dan kesombongan seperti sebelumnya, malah terlihat sangat acak-acakan. Puncak bintang pertama, Dewa Kuno 9 Kolam meraung dalam hati, bangsat. Kekuatan tempurnya benar-benar telah mencapai level Dewa Kuno bintang 1. Jika aku dan dia bertarung langsung, dia bisa sepenuhnya mengalahkanku. Dari segi kekuatan tempur saja, aku bukan tandingannya. Hasil ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Dewa Kuno 9 Kolam. Seseorang yang dulunya seperti semut di matanya, tiba-tiba menekannya. Dia telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun, dan ini benar-benar pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Pada saat ini, di hadapan banyak orang, Dewa Kuno 9 Kolam merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa emosi di wajah para kultivator nakal di sekitarnya yang awalnya skeptis terhadap Tian terus berubah. Dari keterkejutan awal, menjadi ketidakpercayaan, hingga cahaya fanatik muncul di matanya. Orang yang kuat selalu dikagumi. Melihat dirinya sendiri lagi, Dewa Kuno 9 Kolam merasakan dorongan untuk memuntahkan darah. Karena tatapan penuh semangat itu seharusnya milikku. Kupikir hanya Ling Xiao, Ye Xiaofei, dan yang lainnya di Sekte Phoenix yang layak dihormati, tapi aku tak menyangka ada bakat sehebat dirimu yang tersembunyi di sini. Teriak Dewa Kuno 9 Kolam. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah bilang aku bukan anggota Sekte Phoenix. Dibandingkan dengan mereka, terus terang saja, aku hanya junior, terus terang saja, aku sampah. Tian terdiam sejenak, lalu berkata, Dewa Kuno seharusnya mengerti apa arti sampah, kan? Omong kosong. Mata Dewa Kuno 9 Kolam melebar, berharap dia bisa melahap Tian utuh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Tian? Kalau Tian sampah, bukankah dia yang baru saja dipukuli sampai muntah darah, akan menjadi lebih sampah lagi? Apa Dewa Kuno menganggapku bukan sampah? Kalau begitu, terima kasih sudah terlalu memikirkanku. Tian terus memanggilnya, sampah, dan Dewa Kuno, membuat Dewa Kuno 9 Kolam tersipu malu. Aku akui kau memang punya kekuatan, tapi membayangkan kau bisa merebut sumber daya istana Dongsuan Ming milikku hanya dengan itu hanyalah angan-angan. Dewa Kuno 9 Kolam mencibir, para ahli dari istana mendalam timur sedang bergerak cepat ke sini. Aku yakin mereka akan segera tiba di kota tanpa jalan pulang. Saat itu tiba,
bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, orang lain pasti akan mengambil kepala anjingmu. Seorang tokoh kuat dari istana Xuanming Timur. Ditian menyipitkan matanya, senyum tersungging di bibirnya, tetapi tidak mengatakan apapun lagi tentang masalah itu. Sebaliknya, dia berkata, "Kau terus saja bicara soal persediaan. Mungkinkah ada sesuatu yang penting di antara persediaan ini?" Sejujurnya, awalnya aku tidak ingin menyerang istana Dong Xuanming. Hanya karena dewa kuno terlalu agresif dan mengambil langkah pertama, aku terpaksa membalas. Tetapi, saat ini, persediaanmu terdengar sangat menggoda, kan? Atau, mengapa kamu tidak membawanya dan biarkan aku melihatnya? Mimpi, dewa kuno 9 kolam bahkan lebih marah, kau pikir kau pantas memerintahku? Selama aku masih hidup, lupakan saja soal menyentuh perlengkapan ini. Istana Xuanming Timur punya metode yang cerdik, membesarkan sekelompok anjing setia sepertimu, cibir Ditian. Dewa kuno 9 kolam berkata, bukankah Sekte Phoenix juga sama? Di mata Suhan, kalian semua hanyalah anjing. Mata Ditian berkilat, dan dia berhenti membuang kata-kata dengan Dewa kuno 9 kolam dan langsung menyerangnya. Kali ini, dia melepaskan kekuatan penuhnya tanpa ragu, mencurahkannya ke arah Dewa kuno 9 kolam bagaikan badai yang mengamuk. Bum 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 bum. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar pukulan tidak kurang dari 1000 kali. Semakin Dewa kuno 9 kolam bertarung, semakin khawatir dia, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tempur Ditian telah meningkat lagi. Sebelumnya, ia dianggap hanya setara dengan puncak alam Dewa kuno bintang 1, yang sudah sangat menakjubkan. Sekarang tampaknya, ia mungkin setara dengan Dewa kuno bintang 2. Aku tidak bisa berlama-lama dalam pertempuran. Setelah membuat keputusannya, Dewa kuno 9 kolam tidak lagi peduli dengan menyelamatkan muka. Meskipun ia memiliki armor Dewa Perang untuk melindungi dirinya, armor Dewa Perang tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan serangan Ditian. Kekuatan yang tersisa telah melampaui batas pertahanan Dewa kuno 9 kolam miliknya. Mereka masih bisa bertahan untuk saat ini, tetapi jika ini terus berlanjut, Dewa kuno 9 kolam kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Ditian. Dalam pertempuran di level ini, begitu tanda-tanda kekalahan muncul, tanpa sarana bertahan hidup yang canggih, kematian benar-benar sudah dekat. Mencoba untuk pergi. Saat melihat Dewa kuno 9 kolam Hautian, Ditian langsung mencibir, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan manik bundar. Penjara luar angkasa. Wah, di tengah-tengah manik tersebut, terdapat banyak tali panjang yang memanjang. Ini bukan ilusi, tetapi tali asli berwarna merah keunguan. Tali-tali panjang ini bergerak dengan kecepatan luar biasa, bagaikan kilat, dan begitu muncul, mereka menutup seluruh ruang kosong dalam radius 10.000 mil. Dari kejauhan, tempat ini benar-benar tampak seperti penjara. Ekspresi Dewa kuno 9 kolam berubah drastis, pupil matanya mengecil, dan tanpa sadar dia berseru, apa ini? Sudah kubilang, nama benda ini adalah penjara luar angkasa. Suara tenang Ditian terdengar, jika kau ingin tahu dari mana asalnya, aku bisa memberitahumu bahwa itu berasal dari tangga surgawi, dan aku merebutnya dari Wu Fan Xingzi tepat di depannya. Kau masih bilang kau bukan dari Sekte Phoenix. Dewa kuno 9 kolam meraung marah. Di belakang Wu Fan Starzi berdiri istana Dong Xuanming, sebuah fakta yang sudah menjadi pengetahuan umum. Setelah pendakian ke tangga surgawi selesai, Wu Fan Xingzi menceritakan semua yang diketahuinya kepada Dong Xuanminggong. Penjara spasial ini adalah salah satunya. Namun, Wu Fan Xingzi hanya memberitahu Dong Xuanminggong bahwa Ditian telah merebut manik bundar di depannya, tetapi dia tidak tahu apa nama manik itu. Penyihir juga memiliki teknik yang disebut penjara spasial, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Pada saat ini, di hadapan Dewa kuno 9 kolam, Ditian sengaja mengungkap asal-usul penjara spasial, dengan jelas bermaksud membuat Dewa kuno 9 kolam marah hingga mati. Apakah benar-benar penting apakah saya anggota Sekte Phoenix atau bukan?
Ditian mencibir, memangnya kenapa kalau begitu? Memangnya kenapa kalau tidak? Soal hadiah, bukankah istana Dongsuan Mingmu sama saja dan menyebalkannya? Pada titik ini, Ditian pada dasarnya telah mengakui identitasnya untuk pertama kalinya. Sekalipun mereka tidak mengakuinya, semua orang tahu kebenarannya. Dewa kuno 9 kolam tak berniat terus berbasa-basi dengan Ditian. Dalam diamnya, ia melancarkan serangan ke sangkar spasial itu. Bizex, kekuatan milik alam dewa kuno bintang pertama jatuh berkali-kali pada tali-tali merah keunguan itu. Tetapi tali-tali ini setenang bola raksasa, menyerap semua kekuatan. Bahkan jika Dewa Kuno 9 kolam berusaha sekuat tenaga, ia tidak dapat menghancurkannya sedikit pun, apalagi menembusnya. Serahkan perlengkapannya, dan aku bisa membuka penjara spasial ini, kalau tidak, kau akan mati di sini. Kata Ditian dengan suara berat. Tanpa sarana yang mutlak, membunuh Dewa Kuno bintang 1 tentu tidaklah mudah. Bahkan jika ada sesuatu seperti sangkar spasial untuk menjebak lawan, mungkin mustahil untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Satu-satunya tujuan Ditian adalah perlengkapan itu, jadi dia tidak ingin membuang waktu pada Dewa Kuno 9 kolam. Sayangnya, sebagai Dewa Kuno 9 kolam secara alami tidak begitu patuh. Perlengkapannya ada di tanganku. Kalau kau sanggup, datanglah dan ambillah. Dewa Kuno 9 kolam tertawa terbahak-bahak, memangnya kenapa kalau aku bukan tandinganmu? Memangnya kenapa kalau kau menjebakku? Saat para ahli dari istana Xuanming Timur tiba, kaulah yang akan mati. Mereka mungkin tidak akan berhasil tepat waktu sebelum kamu mati. Ditian mendengus dingin dan tiba-tiba menyerbu menuju Dewa Kuno 9 kolam. Adapun Dewa Kuno 9 kolam, dia mengerutkan kening karena kata-kata Ditian. Namun, Ditian tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Ia menyerang semakin sering dan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Seluruh ruang di dalam kurungan spasial telah lama berubah menjadi kegelapan total, hanya cahaya kekuatan kultivasinya yang berkelap-kelip di dalamnya. Lihat di bawah. Meskipun Yelonghe dan Yelongchen tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tempur para dewa surgawi, mereka masih berada di puncak alam dewa surgawi. Dari segi kekuatan mereka sendiri, mereka tidak memiliki garis keturunan tingkat tinggi atau metode yang ampuh. Berdasarkan bakat mereka sendiri, mereka tidak mampu melawan dewa-dewa kuno dari alam yang lebih tinggi, apalagi dewa-dewa kuno bintang 2. Akan tetapi, mereka yang berada di bawah level dewa kuno yang dapat menjadi ancaman bagi mereka sangatlah langka. Kekuatan tempur mereka berada di antara dewa kuno dan dewa surgawi puncak. Mengatakan mereka setengah dewa kuno adalah pernyataan yang meremehkan. Jika alam dewa kuno dibagi menjadi 10 bagian, mereka akan memiliki 9/10 kekuatan alam dewa kuno. Boomim. Saat keduanya menyerang, jalan di bawahnya bergemuruh dan teriakan bergema. Yang terkuat di antara kelompok orang yang mengangkut perbekalan dari istana Dongsuan Ming adalah Dewa Kuno 9 kolam. Selain Dewa Kuno 9 kolam, makhluk terkuat hanya 2 dewa surgawi bintang 6. Bukannya istana Dongsuan Ming tidak menghargai persediaan ini, melainkan karena orang-orang mereka di medan perang para dewa terbagi menjadi beberapa kelompok. Jika bukan karena barang penting yang kegunaannya masih belum jelas itu, Dewa Kuno 9 kolam tidak akan datang. Lebih jauh lagi, medan perang para dewa terletak jauh dari perkemahan utama istana Xuanming Timur, jadi mereka hanya dapat menggunakan kota tanpa jalan pulang sebagai titik transit untuk menunggu kedatangan tokoh kuat lainnya. Mereka mengira akan sepenuhnya aman begitu tiba di kota tanpa jalan pulang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Sekte Phoenix akan bertindak sejauh ini dengan mengambil tindakan tepat di dalam kota tanpa khayalan. 2 ahli alam dewa surgawi dari istana Dongsuan Ming sama sekali tidak berdaya menghadapi Yelonghe dan Yelongchen, dan segera mulai melarikan diri ke kejauhan sejak awal pertempuran. Sementara itu, pengawal ilahi malam ungu dan pengawal ilahi bulan cerah, yang sudah bersiap, melancarkan serangan ke sisa istana Xuanming Timur. Raungan gelombang, groak,
Banyak sekali raungan binatang buas yang menggema di sepanjang jalan. Sebelum ini, para penyihir pemanggil dari Korps Penjaga Bulan Cerah tidak pernah memiliki nama khusus untuk binatang yang mereka panggil. Sekarang, mereka menyebut binatang ini binatang panggilan. Kehampaan kota tanpa jalan pulang ini telah lama hancur tak dapat diperbaiki, dan sedikitnya ratusan ribu makhluk yang dipanggil menyerbu dari segala arah. Sosok yang sangat besar itu meliputi area seluas 100.000 li, bahkan sepenuhnya menutupi area di luar kota tanpa jalan pulang. Sekelompok orang yang mengangkut perbekalan dari istana Dongsuanming terbelalak lebar, perasaan tidak berdaya yang mendalam membuncah dalam diri mereka. Sejak makhluk yang dipanggil itu muncul, mereka tahu bahwa itu adalah salah satu pasukan elit Sekte Phoenix, pengawal ilahi bulan cerah. Mengesampingkan tingkat kultivasi mereka, dalam hal jumlah, populasi Sekte Phoenix hampir 10 kali lebih besar dari mereka, belum lagi makhluk panggilan mereka yang mengerikan. Di tengah panasnya pertempuran, jika anggota klan Phoenix beserta makhluk panggilan mereka, masing-masing dari mereka meludahkan setetes air liur, mereka dapat menenggelamkannya. Namun, ini baru permulaan. Setelah Korps Garda Ilahi Bulan Cerah bergerak, pasukan andalan Sekte Phoenix lainnya, Korps Garda Ilahi Malam Ungu, juga memperlihatkan sihirnya yang mengerikan. Di mata setiap orang, yang ada hanyalah warna ajaib. Saat gemuruh bergema, bangunan-bangunan di sekitarnya hancur total, dan sebagian besar kota tanpa jalan pulang hancur. Bahkan kedatangan orang-orang dari sekte seperti Kunlun Shai dan Feng Wuch yang ditempatkan di kota tanpa jalan pulang pun sia-sia. Selama tidak ada ahli alam dewa kuno, tidak ada yang bisa menekan Sekte Phoenix. Dalam keadaan seperti ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada dewa kuno 9 kolam. Namun, saat pandangan mereka tertuju pada dewa kuno 9 kolam, harapan mereka berubah menjadi kekecewaan, bahkan keputusasaan. Karena saat ini, bahkan dewa kuno 9 kolam sedang dalam kesulitan besar, nyaris tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Wajahnya perlahan memucat. Ia bertarung melawan Ditian berulang kali, dan seluruh tubuhnya tertutup debu. Auranya mulai melemah dan tersebar. Ia ingin keluar dari penjara spasial, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Dalam persepsi dewa kuno 9 kolam, kekerasan sangkar spasial ini mungkin sedemikian rupa sehingga hanya ahli alam dewa kuno dengan setidaknya 4 atau bahkan 5 bintang yang dapat mendobraknya. Dia sekarang sepenuhnya yakin bahwa Ditian memang memiliki kekuatan tempur dewa kuno bintang 2. Secara umum, tidak mungkin seorang kultivator alam dewa kuno bintang 2 dapat membunuh kultivator alam dewa kuno lainnya. Sekalipun ia bukan tandingan musuh, dewa kuno bintang 1 masih dapat menemukan cara untuk melarikan diri, dan setidaknya bertahan sampai seseorang datang untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, jarang sekali seorang ahli tingkat dewa kuno mengejar dan membunuh lawan jika ia tidak dapat membunuh lawan tersebut dalam waktu singkat, kecuali jika terjadi perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan. Namun situasinya sekarang berbeda. Selama sangkar spasial tetap utuh, dewa kuno 9 kolam tidak dapat melarikan diri, dan Ditian dapat terus menyerangnya. Serangan itu, sekuat badai, menghancurkan dewa kuno 9 kolam. Seiring berjalannya waktu dan kekuatan kultivasinya terkuras, dewa kuno 9 kolam secara bertahap melakukan kesalahan. Bagi mereka yang berada di alam dewa kuno, kesalahan apapun berakibat fatal. Oleh karena itu, dewa kuno 9 kolam mulai terluka. Armor dewa perang tidak rusak, tetapi pertahanan keseluruhannya tidak sekuat kekuatan serangan Ditian, dan tidak dapat sepenuhnya menyerap serangan tersebut. Pertahanan angkur dewa kuno 9 kolam tampak seperti ilusi di mata Ditian. Dia bisa membunuh dewa kuno 9 kolam dengan paksa melalui armor dewa perang ini. Selain baju zirah ilahi kultivasi Suhan, tidak ada benda pertahanan yang dapat menyerap serangan lawan sepenuhnya kecuali kekuatan lawan lebih rendah darinya. Bahkan dengan harta karun tingkat atas, kuali pembuka surga, Suhan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya saat menggunakannya untuk pertahanan. Akibatnya,
Serangan lawan dapat menembus kuali pembuka surga dan menghasilkan gelombang kejut yang melukainya. Bahkan kuali pembuka surga pun tak sanggup melakukannya, jadi armor dewa perang ini hanya angan-angan belaka. Kenapa mereka belum datang? Seharusnya mereka sudah di sini sekarang. Dewa kuno 9 kolam meraung dalam hati, terengah-engah. Dia terus menunggu kedatangan tokoh kuat lainnya dari Istana Xuanming Timur. Sebagai kekuatan tingkat pertama, Istana Dong Xuanming memiliki beberapa ahli alam dewa kuno, dan ahli yang datang untuk mengambil alih persediaan kali ini adalah ahli alam dewa kuno bintang 3. Jika dia tiba tepat waktu, ahli alam dewa kuno bintang 3 ini sendirian dapat membalikkan situasi saat ini. Namun, menurut waktu yang diprediksi oleh dewa kuno 9 kolam, dewa kuno bintang 3 itu seharusnya sudah tiba sekarang, jadi mengapa dia belum muncul? Mungkinkah terjadi kesalahan lagi? Aku bisa bertahan lebih lama. Dia tidak bisa memberikan pukulan mematikan kepadaku dalam waktu singkat. Seharusnya aku bisa bertahan sampai Kunin tiba. Memikirkan hal ini, Dewa Kuno 9 kolam menggertakkan giginya dan menghancurkan penjara spasial sekali lagi. Namun, penjara spasial tersebut bukanlah manifestasi dari kekuatan kultivasi di Tian, dan tidak melemah secara bertahap seiring waktu. Ketika serangan Dewa Kuno 9 kolam menghantamnya, penjara spasial tersebut tetap stabil seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, jaraknya sekitar 3 juta mil dari kota tanpa jalan pulang. Ada hutan yang luas di sini, dari sanalah auman binatang-binatang mistis dapat terdengar dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada aura yang sangat kuat yang keluar darinya. Puluhan ribu sosok berdiri di atas cahaya hantu, dengan cepat menuju ke kota tanpa jalan pulang. Dari jarak dekat, ia hanya dapat dilihat sebagai seberkas cahaya, tetapi jika dilihat dari kejauhan, orang akan menemukan bahwa bentuk cahaya ini sebenarnya sebuah not musik. Seorang wanita berdiri di paling depan, mengenakan jubah merah, dan tampak sangat muda, baru berusia awal 20-an. Dia tetap tidak berekspresi, wajah cantiknya memancarkan kedinginan, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Istana Dong Xuanming memiliki 3 istana, Istana Taya, Istana Qinyin, dan Istana Putih. Sebagai perbandingan, Istana Taya adalah yang terlemah, Istana Bodhi adalah yang terkuat, dan Istana Qinyin berada di tengah-tengah. Bahkan Dewa Kuno 9 kolam, sebagai penatua eksekutif utama Istana Taya, hanya memiliki kultivasi Dewa Kuno bintang 1. Meskipun keduanya merupakan tetua eksekutif, Dewa Suara Kuno dari Istana Qinyin hanya memiliki 3 bintang. Pada saat ini, wanita yang berdiri di atas not musik itu tidak lain adalah Tetua Agung Istana Qinyin, Dewa Suara Kuno. Di belakangnya berdiri 2 pria tua, satu berpakaian hitam dan lainnya berpakaian putih. Tidak ada aura yang terpancar dari mereka, dan dahi mereka sepenuhnya mulus, tanpa bintang. Namun semua orang di Istana Dong Xuanming mengenal mereka. Pelindung kiri dan kanan Tetua Agung Istana Qinyin. Pelindung kiri, Dewa Kuno Ruang Luas dan Sempit. Pelindung kanan, Dewa Kuno Gunung Raksasa. Keduanya 1 bintang. Selain Dewa Kuno 9 kolam, Istana Xuanming Timur juga mengirim 3 Dewa Kuno lagi ke kota tanpa delusi untuk mengambil alih persediaan, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli dengan apa yang disebut barang penting itu. Tentu saja ini juga terkait dengan Sekte Phoenix. Karena sebelum Dewa Kuno Kunyin dan yang lainnya berangkat, Ditian dan kelompoknya telah tiba di Menara Magpie. Selain itu, Fang Sun telah pergi ke Istana Dong Xuanming untuk meminta hadiah, dan setelah ditolak, ia pergi tanpa marah. Istana Dong Xuanming takut Sekte Phoenix akan menimbulkan masalah, jadi mereka mengirim Dewa Kuno Kunyin untuk mengambil tindakan secara langsung. Di tengah perjalanan, pelindung kiri, Dewa Kuno Kuanzai, tiba-tiba berkata, "Penatua, saat ini, Dewa Kuno 9 kolam dan yang lainnya seharusnya sudah tiba di kota tanpa jalan pulang. Kita sudah sampai." Suara Dewa Kuno Kunyin sangat jernih dan tajam, bagaikan suara seorang gadis muda. Kejernihan ini juga diwarnai dengan sedikit suara serak,
menciptakan suara yang indah dengan nuansa kontradiksi. Setelah mengangguk, ia melanjutkan, ketika kami memasuki kota tanpa jalan pulang, dia mengirimiku pesan telepati. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, mereka seharusnya menunggu di Menara Magpie. Menara Magpie. Dewa kuno Kuanzai mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, orang-orang dari Sekte Phoenix itu masih berkeliaran di Menara Magpie. Su Han tidak bodoh. Aksi Sekte Phoenix yang tiba-tiba dan tak terduga itu mungkin mencurigakan. Tidak peduli berapa banyak trik yang ada, Dewa kuno 9 kolam dapat menghentikannya. Dewa suara kuno berkata dengan tenang, lagi pula, alam dewa surgawi dan alam dewa kuno adalah dua tingkat yang berbeda, kan? Benar, jawab Dewa kuno Kuanzai, atau pelindung kiri itu mengangguk. Bukan karena mereka terlalu percaya diri atau sombong, melainkan karena sejak zaman dahulu, hampir tidak ada seorang pun yang mampu melawan dewa kuno saat masih berada di alam dewa surgawi. Di antara generasi muda saat ini, ada banyak sekali keajaiban dan kejeniusan, namun tidak ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa mereka dapat menandingi kekuatan tempur dewa kuno dengan kultivasi dewa surgawi. Seperti Su Han, seperti Pangu Xingzi, seperti Zonglin. Mungkin beberapa di antara mereka benar-benar dapat melakukannya, atau mungkin semuanya bisa. Namun, dalam benak Dewa Kuno Kunyin dan yang lainnya, Inspektur Ditian, yang belum pernah terdengar sebelumnya dan tiba-tiba muncul, pasti tidak mampu melakukan hal seperti itu. Muung, Dewa Suara Kuno berbicara, hendak mengatakan sesuatu lagi, ketika tiba-tiba kristal transmisi suara dari Dewa Kuno 9 kolam di cincin penyimpanan menyala. Saya baru saja menyebutkannya kepadanya ketika dia mengirim pesan kepada saya. Dewa Suara Kuno tersenyum tipis dan mengaktifkan kristal transmisi suara. Jarak 3 juta mil cukup bagi dua orang, yang keduanya berada di tingkat alam Dewa Kuno, untuk berkomunikasi dengan bebas tanpa penundaan waktu. Jadi, saat kristal transmisi suara diaktifkan, Dewa Suara Kuno menggodanya, "Ada apa, kau mulai tidak sabar? Kalian belum datang." Suara Dewa Kuno 9 kolam terdengar, nadanya mendesak, dan dia bahkan terengah-engah. Yang paling membuat Dewa Suara Kuno mengerutkan kening adalah masih adanya suara gemuruh konstan yang datang dari kristal transmisi suara. Apa yang terjadi? Senyum di wajah Dewa Suara Kuno menghilang. Bajingan-bajingan dari Sekte Phoenix itu berani menyergapku di kota tanpa kembali. Datang dan hadapi mereka segera. Dewa Kuno 9 kolam meraung marah. Wajah Dewa Kuno Kunyin langsung menjadi gelap. Sekte Phoenix, beraninya kau bertindak di kota tanpa jalan pulang. Mereka tidak punya ahli alam Dewa Kuno. Mungkinkah Su Han turun tangan secara pribadi? Tapi kultivasinya hanya di alam Dewa Surgawi Bintang 5, seharusnya bukan tandinganmu. Berhenti bicara omong kosong, dan cepatlah naiklah ke sini. Dewa Kuno 9 kolam menggertakkan giginya, jika kau tidak segera datang, kau tidak hanya tidak akan mendapatkan persediaan, tetapi kau mungkin juga hanya akan melihat mayat tuaku. Tanpa ragu, Dewa Suara Kuno segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Nada-nada musik di bawah kakinya meledak dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, langsung menuju ke kota tanpa jalan pulang. Saat mereka bergerak maju, Dewa Suara Kuno bertanya, siapa sebenarnya dia? Inspektur Sekte Phoenix, Ditian. Apa? Dewa Suara Kuno tak percaya, bukankah dia baru saja mencapai puncak alam Dewa Surgawi? Mungkinkah dia sudah mencapainya? Dia memang hanya berada di puncak alam Dewa Surgawi, tetapi kekuatan tempurnya setara dengan Dewa Kuno Bintang 2. Raung Dewa Kuno 9 kolam. Percakapannya dengan Dewa Kuno Kunyin tampaknya menjadi pelampiasan bagi kekesalannya yang terpendam. Sementara itu, Dewa Kuno Kunyin menyipitkan matanya dan bertukar pandang dengan Dewa Kuno Kuanzai dan Jushan di belakangnya. Keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka dengan yakin menyatakan bahwa Ditian dan Dewa Kuno 9 kolam berada pada tingkatan yang sepenuhnya berbeda, tetapi tanpa diduga, mereka terbukti salah dalam sekejap mata. Sekte Phoenix benar-benar mengesankan.
Dewa suara kuno menarik napas dalam-dalam, pantas saja dia bisa kompeten untuk posisi inspektur. Dia hanya berada di puncak alam dewa surgawi, tapi dia bisa menyaingi ahli alam dewa kuno bintang 2. Apa mereka semua monster? Penatua, dewa kuno 9 kolam mungkin bukan tandingannya. Kita perlu mempercepat prosesnya, kata dewa kuno gunung raksasa. Apa kau pikir aku tidak mempercepat lajuku? Gerutu dewa suara kuno sambil merasa agak kesal. Baginya, 3 juta mil tidak lebih dari sekejap mata. Tetapi yang lambat laun membuat mereka mengerutkan kening adalah karena mereka melakukan perjalanan selama 5 menit, 10 menit, 1 jam. Namun, mereka masih belum meninggalkan hutan ini. Sebuah ilusi. Sebagai dewa kuno, 3 dewa kuno tersebut segera memahami keseriusan masalah ini. Mereka tahu bahwa seseorang telah memasang susunan ilusi di sini, menyebabkan mereka terjebak di tempat yang sama dan tidak dapat keluar. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Sambil meraung, dewa suara kuno membalikkan tangannya, dan sebuah pipa muncul dalam genggamannya. Ia duduk melayang di udara, kaki kanannya bertumpu pada kaki kirinya. Saat ia memainkan pipa serulingnya, nada-nada musik bagai pisau tajam, membelah kehampaan di sekitarnya. Bum 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 bum, banyak not musik meledak, pemandangan di depan mereka lenyap, tanah tertusuk dan kegelapan menyelimuti dunia. Ilusi itu telah lenyap pada titik ini, tetapi mereka masih belum dapat menemukan jalan menuju kota tanpa jalan pulang. Seorang master, ekspresi dewa pahlawan kuno menjadi gelap. Dia dapat melihat bahwa kegelapan di hadapannya bukanlah kegelapan yang sebenarnya, melainkan alam di dalam alam. Terus terang saja, itu tetap saja ilusi. Siapa sebenarnya orang ini? Dewa kuno ruang lebar dan sempit juga berteriak, tingkah lakumu yang licik agak hina. Di sekelilingnya sunyi. Setelah hening sejenak, dewa kuno Arai berkata perlahan, untuk bisa menciptakan alam di dalam alam, penguasaan formasi Araimu pasti sudah mencapai puncaknya. Melihat seluruh bidang bintang atas ini, satu-satunya yang bisa melakukan ini mungkin adalah dewa kuno dari istana Raja Awan yang gila itu. Apa? Mendengar ini, baik dewa kuno lebar dan sempit serta dewa kuno gunung raksasa membelalakkan mata mereka dan berseru serempak, dia belum mati. Hahaha. Kalian semua ingin aku mati. Seluruh dunia ingin aku mati. Hahaha. Aku juga ingin mati, tapi siapa yang bisa membuatku mati? Akhirnya terdengarlah suara, diiringi munculnya sesosok tubuh yang berpakaian serba putih, rambutnya acak-acakan, hampir menutupi seluruh wajahnya. Dia berdiri di sana, wajahnya tidak jelas, namun seolah-olah ada banyak cermin yang mengelilinginya, memantulkan bayangannya di seluruh ruang gelap. Percaya atau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Terdengar suara yang sangat serak. Baik dewa kuno ruang luas dan sempit maupun dewa kuno gunung raksasa menahan napas dan segera menutup mulut mereka. Pada dewa suara kuno, tangan yang memegang pipa seruling sedikit mengencang. Tak diragukan lagi. Dihadapkan dengan sosok yang hampir melegenda ini, bahkan dia, seorang dewa kuno bintang 3, tidak dapat menahan rasa gugup. Dewa kuno yang gila. Saat dewa suara kuno menatap yang lain, kenangan tentangnya tanpa sadar membanjiri pikirannya. Menurut rumor, dewa kuno gila sebenarnya tidak disebut demikian, ia sebenarnya disebut dewa kuno susunan suci. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari susunan formasi pertempuran. Itu juga didasarkan pada formasi, memahami hukum langit dan bumi, memperoleh hukum formasi yang sangat khusus, dan mencapai alam ilahi. Penguasaannya terhadap arai formasi jauh melampaui apa yang Dewa Kuno Kunyin gambarkan sebagai pencapaian puncak. Hal itu mungkin dapat digambarkan sebagai sesuatu yang ilahi. Masuki alam dewa menggunakan formasi, dan hancurkan dewa-dewa kuno menggunakan formasi. Konon sebelum ia menghilang, formasinya sudah menyentuh ambang batas keteraturan. Maksudnya itu apa? Siapapun yang dapat menyentuh ambang keteraturan adalah seorang dewa. Tetapi Dewa Kuno Arai di hadapan kita hanyalah Dewa Kuno Bintang 3 ketika ia menyentuh ambang keteraturan.
Menurut legenda populer, dewa kuno Arai terobsesi dengan pembuatan susunan, hingga akhirnya menjadi gila dan binasa. Nama dewa kuno Arai yang gila berasal dari sini. Kalau saja itu benar-benar hanya wilayah dewa kuno bintang 3, maka dewa suara kuno tentu saja tidak akan begitu waspada. Yang membuatnya gemetar adalah bahwa dewa kuno yang gila ini adalah sosok dari era yang sama dengan penguasa istana Yunwang. Ketika dia mencapai alam dewa kuno bintang 3, dewa kuno kunyin baru saja menerobos ke alam dewa surgawi. Karena dia masih hidup, mungkinkah dia tetap stagnan dan terjebak di tempat yang sama selama bertahun-tahun? Sama sekali tidak. Mengambil napas dalam-dalam, dewa kuno kunyin membungkuk sedikit dan berkata, "Kunyin memberi salam kepada senior. Kau ingin aku mati, dan mereka juga ingin aku mati, hahaha." Dewa kuno susunan Arai tertawa terbahak-bahak, mengabaikan hormat dewa kuno suara kelompok. Dia tidak memperlihatkan aura apapun, dan tidak ada bintang di antara alisnya, tetapi berdasarkan alam sebelumnya di dalam alam, dewa suara kuno tahu bahwa pria gila di depannya ini jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. "Senior, kami punya urusan penting di kota tanpa jalan pulang. Kami harap Anda bisa membuka formasi ini. Jika ada yang menyinggung Anda, mohon maafkan kami." Dewa kuno kunyin terdiam, lalu berteriak pada dewa kuno lebar dan sempit serta dewa kuno gunung raksasa, "Mengapa kalian belum juga minta maaf pada senior ini?" Kedua pria itu tidak bodoh, dan langsung berkata, "Senior, Anda sangat murah hati. Kami tidak tahu Anda telah mendirikan formasi di sini. Kami telah sangat menyinggung Anda dan mohon maaf. Aku ingin kalian semua mati, apa yang harus kulakukan? Aku masih kekurangan 1 roh Arai, tidak, 2, 3 juga cukup. Berapa banyak tepatnya yang kubutuhkan? Kenapa kalian semua ingin aku mati?" Dewa kuno Arai formasi bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya tampak kosong dan tumpul, kata-katanya sama sekali tidak koheren dan tidak logis. Dia tampaknya benar-benar sudah gila. Dewa suara kuno berhenti sejenak, lalu menyampaikan suaranya kepada semua orang, "Ambil jalan memutar, prioritaskan untuk mengambil alih persediaan. Orang ini terlalu berbahaya, kita tidak boleh menyinggung perasaannya." Ya, kerumunan itu menanggapi dan kemudian menuju ke kejauhan, jauh dari dewa kuno dalam susunan suci itu. Akan tetapi, formasi itu tidak aktif dan mereka tetap terjebak di dalamnya. Setelah berjalan beberapa saat, dewa kuno kunyin mengerutkan kening, ekspresinya semakin dalam. "Senior, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami harap Anda bermurah hati dan mengizinkan kami meninggalkan formasi ini." Ia berbicara dengan lemah kepada dewa kuno Arai formasi suci tersebut. "Tetaplah di sini sampai masalah kota tanpa jalan pulang terselesaikan." Terdengar suara yang mengagetkan sekelompok tokoh berpengaruh dari istana Xuanming Timur. Bukan dewa kuno Arai suci yang berbicara, tetapi seseorang yang sangat akrab dengan situasi tersebut. Bes. Saat suara itu memudar, orang lain muncul dari kegelapan. Dewa kuno sejati. Pupil mata dewa suara kuno sedikit mengerut. Pendatang baru itu tak lain adalah Master Istana Barat, satu dari 4 Master Istana dari Istana Yunwang, dewa kuno dengan makna sejati. Dalam hal identitas, status, dan kultivasi, dewa kuno kunyin tidak sebanding dengan dewa kuno Zhenyi, apalagi dewa kuno Quanzai dan dewa kuno Jushan. Saat dewa kuno makna sejati muncul, dewa kuno kunyin sudah tahu bahwa kejadian hari ini mungkin tidak akan sederhana. Sepertinya Sekte Phoenix sudah siap. Dewa suara kuno memandang dewa makna sejati kuno dan berkata perlahan, "Perjalanan Sekte Phoenix ke Istana Xuanming Timur untuk menuntut imbalan hanyalah pertunjukan untuk dunia. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk makan malam dan menyerbu Menara Magpie, sekaligus merebut persediaan ini." "Apakah kau pernah melihat seseorang dari Sekte Phoenix?" tanya dewa kuno makna sejati. Dewa suara kuno mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Dewa kuno makna sejati berkata dengan tenang, "Tanpa bukti konkret, jangan membuat tuduhan tak berdasar.
Siapa yang tahu apakah orang-orang di kota tanpa jalan pulang itu benar-benar dari Sekte Phoenix? Ekspresi Dewa Suara Kuno menjadi gelap. Selama kau masih punya otak, kau pasti bisa menebak bahwa Sekte Phoenix lah yang menyerang istana Xuan Ming Timurku. Sekarang setelah semuanya begini, apa kau masih akan mencoba membela mereka? Apa bedanya kau mengakuinya atau tidak? Setidaknya, perasaannya akan berbeda. Dewa Kuno Makna Sejati tersenyum tipis sambil berkata, misalnya, kalau kau tidak mengakui janjimu, Sekte Phoenix pasti akan merasa sangat tidak nyaman, kan? Kau mungkin juga sedang tidak nyaman sekarang, kan? Kau bersikeras menghentikan kami, tanya Dewa Suara Kuno dengan dingin. Apa, kau masih berencana untuk memaksa pergi? Mata Dewa Kuno Makna Sejati berkilat, dan ia berkata dengan tenang, aku sarankan kau tetap di sini dengan patuh. Formasi ini akan terbuka secara alami setelah urusan kota tanpa jalan pulang selesai. Tapi jika kau memaksa masuk, aku tidak bisa menjamin kau tidak akan menjadi roh formasi ini. Mendengar ini, Dewa Suara Kuno tak kuasa menahan diri untuk menatap Dewa Kuno Arai Suci, yang kini sudah benar-benar gila. Ada rasa khawatir yang kuat di matanya. Percayalah, jika dia ingin kalian menjadi roh Arai, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Dewa Kuno Makna Sejati menambahkan, juga, jangan coba-coba mengirim pesan ke istana Xuan Ming Timur. Formasi ini bisa mengisolasi segalanya. Di tempat lain, kota tanpa jalan pulang. Beng, raungan dahsyat terdengar dari dalam penjara spasial, dan sosok Dewa Kuno 9 kolam terlempar mundur dengan keras. Armor Dewa Perangnya tampak sedikit cekung. Bukan karena kualitas armor Dewa Perang rendah, melainkan karena Dewa Kuno 9 kolam terluka parah dan tidak memiliki kekuatan kultivasi untuk mengaktifkan armor Dewa Perangnya, sehingga tidak dapat mengerahkan efek penuhnya. Itulah sebabnya ia muncul dalam kondisi penyok seperti ini. Dibandingkan dengan armor perangnya, Dewa Kuno 9 kolam sendiri berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Pakaiannya berlumuran darah, entah karena muncrat atau luka di tempat lain, tidak jelas. Wajahnya sama sekali tidak berdarah, matanya cekung, dan rambutnya acak-acakan, karena dipotong setengah oleh Ditian. Aura kacau merasuki tubuhnya, dan seluruh kekuatan kultivasinya tampak melemah drastis. Jika bukan karena dukungan pil, tubuh fisiknya mungkin sudah dihancurkan oleh Ditian. Mengapa mereka belum datang? Dewa Kuno 9 kolam menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan kristal transmisi suara, dan meraung, kunyit, kalau kau tidak segera datang, aku benar-benar akan mati. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.